Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, kemudian menjadi patokan dalam beragama semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Menurut mayoritas para ulama, seperti yang dikatakan oleh sahabat Nabi Habrul Ummah, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, beliau mengatakan unzilal Qur'anu fi lailatul qadri fi syahri Ramadan ila sama'id dunya jumlatan wahidah thumma unzila nujuman akhrajahu Tabrani. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, yaitu di langit dunia, artinya langit yang paling dekat dengan kita, yaitu sekaligus dalam satu Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran bertahap atau berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, lalu disampaikan kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menurunkan Al-Quran sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat langsung secara sekaligus? Maka disebutkan oleh para ulama ada beberapa hikmah yang terkandung, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap. Yang pertama adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan Al-Quran di hati Nabi Muhammad SAW dan hati-hati kaum muslimin yang menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dahulu, yaitu ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, maka Allah mengatakan waqala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Muhammad SAW, yaitu secara sekaligus? Maka Allah pun menjawab dengan firman-Nya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara bertahap agar bisa kami kokohkan hati beliau terhadap Al-Quran, dan kami pun membacakannya dengan bacaan tartil atau perlahan-lahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu semakin bertambah Al-Quran, maka semakin menjadi lengkap sampai akhirnya wafatnya Rasulullah SAW. Lalu hikmah yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap? Maka Allah ingin membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi utusan Allah, dan Nabi Muhammad SAW dikuatkan dengan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran yang turun kepadanya secara bertahap.
Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seringkali Nabi Muhammad SAW yaitu diuji oleh orang-orang kafir dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya oleh Rasulullah SAW. Maka dengan izin Allah, Allah menurunkan firman-firman-Nya sebagai jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Banyak diantaranya seperti Rasulullah SAW ditanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah pun terdiam. Tidak lama kemudian Allah menurunkan tentang keterangan hakikat hari kiamat, yang mana kapan kejadiannya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW ditanya tentang apa faedah daripada hilal-hilal yang terbit di akhir bulan, maka Allah pun menjelaskan, turun ayat menjelaskan bahwasanya fungsinya adalah untuk menentukan waktu-waktu dan juga penentuan, yaitu hari-hari pelaksanaan ibadah haji. Rasulullah SAW ditanya tentang umat-umat terdahulu seperti Dzulqarnain, maka Rasulullah terdiam, lalu Allah menurunkan dan menjelaskan siapa hakikat Dzulqarnain yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi seperti Rasulullah pernah ditanya tentang hakikat ruh, maka Rasulullah tidak tahu, maka Allah pun menurunkan ayat-ayatnya menjelaskan tentang hakikat ruh, yang mana tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka di antara hikmahnya adalah agar menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita belajar Al-Quran ataupun ketika kita belajar ilmu-ilmu yang lain, maka kita harus bertahap sedikit demi sedikit. Maka itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul Qur'ana khamsa ayatin khamsa ayat, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhuhu min Jibril khamsan khamsan, akhrajahul Baihaqi bi sanadin la ba'sa bih. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, pelajarilah Al-Quran 5 ayat 5 ayat, karena sungguhnya Nabi Muhammad SAW mengambil Al-Quran dari Jibril, yakni mempelajarinya dari Jibril 5 ayat kemudian 5 ayat. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu hikmah yang berikutnya, yang keempat, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW, di antaranya adalah untuk mempersiapkan, yaitu manusia-manusia, orang-orang yang dahulu terbiasa akan larangan-larangan Allah, ketika diturunkan pengharaman secara sekaligus, maka mereka akan menolak. Maka Allah Maha Bijaksana, maka Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, sedikit demi sedikit, kemudian mereka semakin siap menerima apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, ketika kaum jahiliyah, bahkan sebagian kaum muslimin yang baru saja masuk Islam, masih memiliki kegemaran, yaitu minum khamar. Ketika mereka senang minum khamar, ketika mereka sedih minum khamar, ketika mereka mendapatkan rezeki minum khamar, dan lain sebagainya. Kebiasaan seperti ini sulit dihilangkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama kali tentang khamar. Allah tidak mengharamkan sekaligus, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan perbandingan antara manfaat yang ada dengan mudarat dan dosa yang lebih besar. Lalu setelah mereka memahaminya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berikutnya, yaitu menurunkan ayat tentang khamar, tetapi Allah hanya melarang untuk minum khamar ketika hendak mengikuti sholat berjamaah saja. Lalu setelah mereka mengetahui hal itu dan mereka terbiasa meninggalkan khamar di waktu-waktu tertentu, maka Allah pun menurunkan yaitu ayat yang berisi pengharaman khamar secara sekaligus. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban kama amar, wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap dan tidak diturunkan secara sekaligus, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan bahwa dalam beramal, melaksanakan ibadah apapun, maka tidak cukup hanya karena tulus ikhlas kepada Allah saja, tapi dibarengi harus dengan yang namanya mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW agar setiap amalan itu benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang melakukan suatu amal kebajikan, niatnya tulus karena Allah, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa melakukan suatu amalan tidak ada dasarnya dari kami, maka akan ditolak, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku tidak hanya ada pada masalah Al-Quran, tidak hanya dalam masalah membaca Al-Quran secara bertahap, tetapi dalam semua ibadah harus yang namanya ikhlas dan disertai dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Bukankah Nabi pernah membatalkan orang yang berkorban niatnya karena Allah ikhlas, tapi karena caranya disembelih sebelum sholat Idul Adha, maka dibatalkan oleh Nabi SAW. Bahkan dikatakan oleh Nabi, syatuka syatu lahmin, yaitu kambingmu ini kambing sembelihan biasa, bukan untuk berkorban. Bukankah Nabi SAW ketika melihat seorang badui sholat dengan cepat sekali, sehingga tidak ada yang namanya ketenangan dan tumakninah, maka Rasulullah membatalkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, balik lagi, ulangi lagi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Sampai berulang-ulang Rasulullah SAW memerintahkannya. Bukankah juga ketika orang itu berhaji karena Allah, tulus, ikhlas, tapi haji tidak ke Mekah, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semua ibadah yang lainnya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Yang terakhir yang bisa kita sampaikan adalah hikmah daripada Allah menurunkan Al-Quran, yaitu secara bertahap tidak sekaligus. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Al-Hakim. Allah adalah zat yang maha bijaksana, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, dan hikmah yang ada pada apa yang diletakkan oleh Allah itu sangat-sangat luar biasa, dan itu semua kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu, kaum muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bentuk hikmah hal ini, Allah ingin mengajarkan kepada kita sifat ta'anni, yaitu berhati-hati, dan memperingatkan kita dari sifat ajalah, yaitu ketergesa-gesaan. Karena Rasulullah mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat hati-hati itu dari Allah, dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Oleh karena itu tercela dalam setiap hal dilakukan dengan tergesa-gesa. Doa tergesa-gesa akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalan tergesa-gesa akan tergelincir. Berbicara tergesa-gesa banyak salahnya. Makan tergesa-gesa banyak mudaratnya. Dan semua yang dilakukan tergesa-gesa pasti akan banyak mudarat, dan itu dilarang dalam Islam. Dan itu diambil pelajaran dari Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap, tidak secara sekaligus. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.